teman aja, sebagai teman ngobrol, Mas. Nggak lebih dari itu. Saya Dharma, orang yang selama ini kamu... Halo sahabat film Terpaksa Menikahi Tuan Muda. Kali ini admin akan membahas lagi tentang jalan cerita film Terpaksa Menikahi Tuan Muda yang nantinya akan tayang pada tanggal 3 Desember hari Jumat. Tapi sebelum lanjut menonton, jangan lupa untuk dukung channel YouTube ini dengan cara menekan satu kali tombol subscribe-nya dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar kalian bisa mendapatkan informasi terbaru dari channel YouTube ini. Terima kasih. Film dilanjutkan ketika Anita, yang dimana Anita berencana menikahkan Reno anaknya dengan Tania, yang dimana semua keluarga sudah menyetujui termasuk Tuan Abimana. Abi yang mau tidak mau harus menikahkan Reno agar Reno bisa bertanggung jawab atas kehamilan Tania, yang dimana Tania sangat bersenang sekali ataupun sangat bersyukur sekali rencana kebusukannya bisa berjalan dengan mulus. Tetapi sayangnya Anita pun, ibu dari Reno, tidak mempercayai hal tersebut, dan Anita masih meragukan apakah benar Reno ini menghamili Tania atau tidak. Sementara itu Sin pun beralih cerita ketika Kinanti yang sedang bersama dengan Pak Radit. Pak Radit merasa bahwa sepertinya rencananya sudah berhasil dan ia seperti sudah berhasil mendapatkan Kinanti. Tapi sayangnya Kinanti bukanlah perempuan yang sangat bodoh, melainkan Kinanti ini sudah merencanakan tentang apa yang sebenarnya direncanakan oleh Pak Radit, yang dimana Kinanti ini diam-diam sudah menyelidiki satu persatu terutama rencana dari Pak Radit. Pada saat Pak Radit menanyakan ingin makan apa kepada Kinanti, Kinanti pun hanya terdiam dan mengatakan, "Saya sepertinya tidak lapar." Ucapan dari Kinanti kepada Pak Radit, dan kemudian lagi-lagi Kinanti ini harus bertemu dan berhadapan dengan Anita. Anita yang lagi-lagi mengatakan bahwa, "Kinanti, apa-apaan ini? Mengapa kau dengan sengaja makan bersama dengan Pak Radit? Apa maksudmu?" Bahkan Kinanti pun harus adu mulut dengan Anita. Anita pun mengatakan bahwa ini sudah tidak benar, dan lagi-lagi Anita merusak suasana acara yang sudah disusun oleh Kinanti. Kedatangan Anita yang dengan sengaja berpura-pura memarahi Kinanti di hadapan Tuan Pak Radit. Kemudian Anita pun lagi-lagi memarahi Kinanti dan memaki-maki Kinanti sambil mencela Kinanti. Pak Radit yang hanya bisa melihat dan lagi-lagi ditunjuk oleh Anita. Kemudian Pak Radit mengatakan bahwa ini sebenarnya hanya salah paham, dan diam-diam Pak Radit ini sambil tersenyum-senyum di dalam hatinya bahwa rencananya sudah berhasil. Kemudian Anita yang tidak habis pikir dan apa yang sebenarnya ada dalam pikiran Kinanti. Kemudian Anita pun mengatakan bahwa ia akan membongkarnya kepada Pak Abimana ataupun adiknya sendiri. Sementara itu Sin pun beralih cerita ketika Oma beserta Eyang, yang dimana Oma dan Eyang ini mengatakan bahwa apa yang sebenarnya diperbuat oleh Kinanti, mengapa kondisinya menjadi seperti ini. Dan lagi-lagi Oma dan Eyang pun juga membahas tentang rencana pernikahan yang nantinya akan digelar dan dilaksanakan oleh Reno. Oma dan Eyang berharap ketika Reno nantinya melakukan pernikahan dengan Tania, semoga semuanya bisa berjalan dengan lancar tanpa ada yang mengetahui bahwa Reno sudah menghamili Tania. Ucapan Eyang beserta Oma dikarenakan mereka takut sesuatu yang nantinya bisa merusak nama baik dari keluarga tersebut. Kemudian Sin pun beralih cerita ketika kedatangan Abimana yang pergi ke sebuah tempat, yang dimana sebelumnya Kinanti sudah memberitahukan bahwa ia berada di suatu villa. Kemudian Abimana pun langsung memarah-marahi Kinanti dengan adegan yang benar-benar sudah mereka siapkan.
Bahkan Kinanti pun harus dimarah-marahi dan dibentak-bentak oleh Abimana biar seakan-akan rencana yang mereka susun benar-benar berhasil dan sukses. Sementara itu, pada saat Abimana yang menunjuk-nunjuk Pak Radit, kemudian Abimana pun mengatakan apa yang sebenarnya kau rencanakan dan apa yang kau inginkan dari mendapatkan istriku ini. Dan aku pun tidak segan-segan memenjarakanmu ke dalam sel tahanan. Pada saat terjadi perdebatan tersebut, kemudian Abimana pun langsung memukul Pak Radit hingga Pak Radit terjatuh. Terjatuhnya Pak Radit dikarenakan sebuah pukulan dari Abimana. Kinanti pun berpura-pura menjerit-jerit seperti seakan-akan sedang terjadi kasus yang sangat besar terjadi. Kemudian scene pun beralih cerita, tiba-tiba David pun dengan sengaja membawa Pak polisi ke tempat lokasi kejadian dan akhirnya Pak Radit pun harus berurusan dengan pihak kepolisian dan Pak Radit pun harus dibawa ke kantor polisi. Melihat hal tersebut, akhirnya Kinanti dan Abimana pun berpelukan dan mengatakan kita baru saja menang satu langkah dari menghadapi Pak Radit tersebut dan aku sudah mengetahui rencananya. Ucapan Kinanti kepada Pak Abimana. Dan sementara itu Kinanti pun melanjutkan tentang apa yang selanjutnya akan kita lakukan dan rencana apa yang akan kita mainkan. Ucapan Kinanti kepada Pak Abimana. Sementara itu scene pun beralih cerita. Mendengar Reno yang nantinya akan menikah, Kinanti pun juga sangat senang sekali dan bersiap-siap ingin merayakan acara tersebut serta sekaligus akan merayakan acara tersebut. Nah oke guys, itulah tadi jalan cerita dari film Terpaksa Menikahi Tuan Muda yang nantinya akan tayang pada saat hari Jumat tanggal 3 Desember. Jika kalian suka, jangan lupa untuk menekan tombol like-nya serta menekan tombol subscribe-nya. Dan terima kasih dan serta dukung terus channel YouTube ini.